I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Madhadin dengan NIM 210627 dari kelas manajemen RA 4 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen operasional dalam bisnis internasional dan teori perdagangan dalam bisnis internasional untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis internasional dengan dosen pengampu Adisya Maya Andara MM. Materi yang pertama, teori perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kerjasama antara dua negara atau lebih dalam hal memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, pengertian lainnya dapat diartikan sebagai kerja sama atau kesepakatan ekonomi antara penduduk negara satu dengan negara lainnya yang dapat berubah individu dengan individu, individu dengan negara atau pemerintah atau negara dengan negara. Impor dan ekspor. Perdagangan internasional merupakan salah satu indikator untuk dapat mengetahui maju tidaknya pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Kegiatan utama yang berjalan di dalamnya ada dua, yaitu impor dan ekspor. Karena itulah perdagangan internasional menjadi salah satu hal yang penting bagi kemajuan suatu negara. Impor merupakan kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Keuntungan yang dapat dalam sektor impor yaitu negara dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya yang tidak bisa dipenuhi secara mandiri. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa kepada suatu negara untuk dipakai dalam memenuhi kebutuhan negara yang bersangkutan. Keuntungan dari sektor ekspor adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendatang devisa untuk negara. Pengertian teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional adalah serangkaian konsep ekonomi yang digunakan untuk menjelaskan pola dan motivasi di balik perdagangan antara negara-negara. Teori-teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami mengapa dan bagaimana negara terlibat dalam perdagangan internasional serta dampaknya terhadap perekonomian global. Salah satu teori terpenting dalam perdagangan internasional adalah teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Pada abad ke-19, teori ini menyatakan bahwa negara-negara cenderung mengkhususkan diri dalam produksi barang atau jasa yang mereka hasilkan secara relatif lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Dengan melakukan perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif ini, negara-negara dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Beberapa teori dalam perdagangan internasional. 1. Teori keunggulan mutlak. 2. Teori keunggulan komparatif. 3. Teori siklus hidup produk. 4. Teori pendukung faktor. 5. Teori perukaran modal. 6. Teori perdagangan intra-industri. Selanjutnya materi yang kedua, MSDM dalam bisnis internasional. Pengertian MSDM internasional, manajemen sumber daya manusia internasional atau MSDM ini adalah proses mempekerjakan, mengembangkan dan memberi penghargaan kepada individu atau orang di dalam organisasi internasional atau global. Hal ini melibatkan manajemen sumber daya manusia secara mendunia, tidak hanya manajemen sumber daya manusia mancanegara namun bisa sampai lintas negara. Maka dari itu MSDM internasional merupakan proses pemberdayaan untuk memanfaatkan sumber daya manusia secara efektif dengan pengadaan tenaga atau kerja luar negeri dan dalam negeri, alokasi dan pemanfaatan sumber daya alam atau SDA yang ada pada suatu negara. Jenis-jenis SDM internasional. Jenis-jenis SDM internasional. SDM internasional tentunya beragam dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Ekspatriat
Ekspatriat adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetap karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara kantor pusat organisasi bertempat. Yang kedua, warga dari tuan rumah. Seorang warga negara tuan rumah adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dan ditempatkan pada sebuah operasi yang dijalankan di negara tertentu. Akan tetapi kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara lain. Yang ketiga, warga dari negara ketiga. Karyawan ini adalah seorang warga dari suatu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat di negara ketiga. Karakteristik MSDM internasional. Bidang MSDM internasional dikarakteristikan oleh 3 pendekatan. 1. MSDM internasional menekankan manajemen lintas budaya atau cross cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua, dikembangkan dari hubungan industrial, komparatif, dan literatur MSDM dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Yang ketiga, berusaha untuk memberikan fokus pada aspek MSDM di perusahaan multinasional. Studi kasus sumber daya manusia atau SDM salah satu sumber keunggulan kompetitif yang penting bagi perusahaan karena SDM adalah pelaksanaan setiap kegiatan dalam perusahaan. Samsung adalah sebuah perusahaan berbasis di Taiwan yang memproduksi komponen komputer seperti papan induk, kartu grafis, dan notebook. Samsung belakangan ini dimulai memproduksi PDA, telepon genggam, monitor LCD, tablet, dan produk komputer lainnya. Samsung memiliki SDM yang sangat banyak. Wajar saja bila dilihat dari besarnya perusahaan itu, dan tentunya sangat sulit dalam pengelolaan SDM sebanyak itu. Akan tetapi Samsung juga memiliki cara untuk mengelolanya. Jadi ingin dengan kita mengerti bahwa perusahaan Samsung mempekerjakan karyawannya secara maksimal. Oleh karena itu dapat memberikan keuntungan pekerjaannya sehingga bisa dapat mengabdi kepada perusahaan dengan cara memberikan jaminan, kompensasi, asuransi, bonus, dan lain-lain terhadap karyawan. Samsung juga memberikan pelatihan khusus untuk karyawannya yang ingin naik jabatan atau orang baru yang bekerja di Samsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.